تبسم للحياة تساءل قل أين الطريق لا تحزن تفاءل هو الله يرضيك تبسم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Jamaah sekalian, Bapak Ibu yang memuliakan dan dimuliakan Allah, doa saya mudah-mudahan kita semuanya yang hadir pada malam hari ini di malam Senin, mudah-mudahan kita semuanya selalu ada di dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Puja, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini di malam Senin kita kembali sama-sama dapat hadir, duduk dan bersilaturahmi di majelis taklim kita ini, dan mudah-mudahan setiap langkah kaki kita menuju tempat ini, hadir dan duduknya kita, ngaji dan silaturahminya kita, kesemuanya akan mendapat ganjaran dan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat dan salam kita sampaikan, kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, Bapak Ibu yang memuliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hikayat, ada sebuah cerita yang hendaknya cerita ini nanti kita jadikan toladan, kita jadikan contoh yang baik buat diri kita. Ada sebuah cerita anna majusian ata Ibrahim alaihi salam fastadafahum. Sebuah hikayat, sebuah cerita menceritakan ada seorang majusi. Majusi ini adalah orang manusia yang bukan menyembah Allah. Majusi ini adalah manusia yang menyembah api. Jadi ada seorang manusia yang menyembah api. Ata Ibrahim alaihi salam fastadafah. Nah, si laki-laki penyembah api ini, dia datang menemui Ibrahim alaihissalam, menemui Nabi Allah Ibrahim alaihissalam untuk bertetamu. Mungkin saudara punya tetangga penyembah berhala, penyembah patung atau penyembah apapun, datang ke rumah saudara namu. Nah, begitulah yang terjadi. Ada seorang penyembah api, orang ini datang ke tempatnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam untuk menjadi seorang tetamu. Lalu apa yang terjadi? Faqala lahu Ibrahim alaihi salam ma udifuka hatta tahruja an dinik wa tatrukil majusiyata warsa. Nah, ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam kedatangan seorang yang menyembah api, kedatangan seorang yang bukan menyembah Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi seorang tamu, maka kata Nabi Allah Ibrahim kepada orang itu, ma'udifuka hatta tahruja an dinik wa tatrukil majusiyata wansa. Kata Nabi Ibrahim, aku nggak bakalan nerima kamu jadi tamuku.
hatta tahruja an dinik, sampai kamu keluar dari kepercayaan kamu, sampai kamu keluar dari keyakinan kamu, sampai kamu keluar dari agama yang kamu anut itu. Wa tatruk al majusiyah, dan kamu harus ninggalin nyembah api itu. Insarif, kata Nabi Allah Ibrahim SAW, usirlah orang ini. Alasannya apa? Alasannya beda keyakinan, beda agama. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam tidak mau saat itu menerima seorang tamu untuk bertamu ke rumahnya lantaran orang ini adalah penyembah api. Kata Nabi Ibrahim, aku tidak akan menerima kamu menjadi tetamuku sampai kamu itu meninggalkan agama yang kamu anut, meninggalkan sembahan-sembahan api. Kalau enggak, pansarif, pergi aja kamu dari sini. Diusirlah orang ini oleh Ibrahim alaihissalam. Fa'auhallahu ya Ibrahim ma tudifuhu hatta yahruja an dini. Ma darruka law adabtahu hadhil laila wa nahnu nut'imuhu wa nusqihi sab'ina sanah. Ketika malam hari datang, maka Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kata Allah, ya Ibrahim, kenapa kamu tidak mau menerima tamu tadi? Kenapa kamu tidak mau menerima tetamu yang beda agama kamu, yang beda keyakinan, yang menyembah api tadi? Ya Ibrahim, kenapa kamu tidak mau menerima tamu sampai kamu memaksa, sampai kamu bilang kepada orang itu, kamu ini harus keluar dulu dari agamamu, kamu ini harus keluar dulu dari keyakinan kamu ini harus berhenti dulu nyembah api. Ma darruka law adabtahu hadhil lailah. Kata Allah kepada Ibrahim, apa sih mudaratnya kamu ya Ibrahim kalau kamu terima malam ini dia itu jadi tamu kamu? Kata siapa nih? Kata Allah kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ya Ibrahim, apa yang membuat kamu mudarat? Apa yang merugikan kamu kalau kamu menerima tamu walaupun dia itu penyembah api? Kemudian kata Allah, wa nahnu nut'imuhu wa nasqihi sab'ina sana wa huwa yakfuru bina. Kata Allah kepada Ibrahim, sementara ya Ibrahim, aku ini, kata Allah, nut'imuhu wa nasqihi sab'ina sana. Aku berikan orang itu walaupun ia tidak menyembah aku, tidak sujud kepada aku, ia menyembah selain aku, dia menyembah api. Aku berikan dia makan, aku berikan dia minum sab'ina sana, 70 tahun. Jadi orang ini yang datang ke Ibrahim umurnya udah berapa berarti? Udah 70 tahun. Kata Allah kepada Ibrahim, ya Ibrahim, apa yang membuat kamu mudarat? Sementara aku, kata Allah, aku berikan orang ini makan, aku berikan rezeki, aku berikan minum orang ini selama 70 tahun. Sementara orang ini kafir sama aku. Dia bukan menyembah aku, dia bukan sujud kepada aku, dia bukan ibadah kepada aku, dia nyembah api, tapi aku tetap berikan makan, aku tetap berikan minum selama 70 tahun orang ini. Apa ya Ibrahim yang membuat kamu mudarat? Apa yang memudaratkan kamu tidak mau menerima tamu yang beda keyakinan? Nah, falamma asbaha Ibrahim alaihi salam talaba al-majusiyya fawajadahu fakhalafa anhu. Ketika pagi hari, ketika Ibrahim alaihi salam bangun, talaba al-majusiyya, Ibrahim alaihissalam cari, dia cari-cari dari tempat ke tempat, dari mana dia cari-cari, mana itu majusiyya yang kemarin datang ke rumah, nggak ketemu-temu. Dan akhirnya apa? Fawajadahu,
Akhirnya ketemulah Ibrahim alaihissalam kepada orang yang kemarin dia tidak mau menerima kedatangannya, harus ninggalin agamanya, ninggalin keyakinan dan lain-lain. Akhirnya orang itu ketemu. Cari sana cari sini, akhirnya ditemukanlah orang ini oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Faqala lahu al-majusiyu ma a'jaba amruka bil amsi tatruduni wal yaum tatlubuni. Nah, ketika Ibrahim alaihissalam menemukan yang kemarin dia usir ke rumahnya yang mau datang tetamu itu, nah orang yang kemarin diusir oleh Nabi Allah Ibrahim pun menjadi heran. Sampai orang ini bilang, ma a'jaba amruka. Ya Ibrahim, ini apa yang terjadi? Heran saya ini ya Ibrahim. Kemarin engkau usir aku dari rumahmu. Sementara sekarang kau cari-cari lagi aku ini. Ada apa ini? Fa akhbarahu Ibrahim alaihissalam anna Allah taala auha ilayya fi amrika kada wa kada. Kemudian Nabi Allah Ibrahim SAW ketika mendapat pertanyaan, ya Ibrahim, kata Majusi, kata penyembah api ini, kemarin engkau usir aku, engkau keluarkan aku dari rumahmu, sekarang engkau cari-cari lagi, ini ada apa ini Ibrahim? Akhirnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mengabarkan, memberitakan kepada orang ini, annallaha ta'ala auha ilayya fi amrika kada wa kada. Wahai Majusi, sesungguhnya Tuhanku, kata Ibrahim, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mewahyukan kepadaku tentang hal keadaan kamu. Apa itu? Engkau bukan menyembah Allah, kata Ibrahim. Engkau bukan sujud kepada Allah. Engkau bukan ibadah kepada Allah, tapi Allah tetap memberikan rezeki kepada kamu, tetap memberikan makan dan minum kepada kamu sampai umur kamu 70 tahun. Itulah yang menyebabkan aku mencari kamu lagi, wahai Majusi. Kira-kira bisa dipaham gak ini? Hah? Nggak bisa dipaham gak ini? Nah, kata Majusi ketika mendengar cerita dari Ibrahim bahwasanya ini Majusi tidak menyembah Allah, dia menyembah api, tapi Allah subhanahu wa ta'ala tetap memberikan rezeki, tetap memberikan makan, tetap memberikan minum selama 70 tahun. Apakah benar, kata Majusi, apakah benar Allah subhanahu wa ta'ala memperlakukan aku seperti itu? Sementara aku ini orang kafir. Ini kata orang Majusi, kata orang yang nyembah api. Ya Ibrahim, apa benar? Apa benar Tuhanmu ya Ibrahim memperlakukan aku, memberikan aku makan, memberikan aku minum, memberikan aku rezeki sampai usiaku 70 tahun? Apakah ini yang diprioritaskan oleh Allah kepadaku? Kata Ibrahim, iya. Inilah Allah. Allah memiliki sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Nah, ketika Ibrahim alaihissalam mengatakan, ya itulah yang Allah perlakukan kepadamu wahai Majusi, wahai penyembah api, maka kata Majusi, amdid yadaka asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Ya Ibrahim, jika memang Tuhanmu memperlakukan sebaik itu kepadaku, sementara aku ini kafir, aku tidak menyembah Tuhanmu, aku tidak ibadah kepada Tuhanmu, tapi Tuhanmu tetap memperlakukan aku sebaik itu, maka bukalah tanganmu ya Ibrahim, saksikan asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Akhirnya penyembah api ini bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang disembah selain Allah, dan engkau ya Ibrahim adalah Rasulullah. Kira-kira bisa dipaham nggak? Bisa dipaham nggak? Oh, nah sekarang nih kita cerita tambahan. Makanya saya nggak ngeliat kitab, saya mau ngomong sesuka hati saya aja. Ini tanggal berapa ini? Hah? Kemarin? Apaan? 25 apaan? Nah,
Ini biar jamaah paham. Kalau saya udah sampaikan, nanti di hadapan Allah saya sudah bisa hujah sama Allah. Ya Rabb, inni qad ballagtu. Ya Allah, saya udah sampaikan apa yang saya tahu, apa yang saya bisa, mudah-mudahan benar. Islam membolehkan kita, umatnya, penganutnya, untuk bermuamalah kepada orang selain Islam. Muamalah nih saudara, selagi tidak mengganggu ketauhidan kita, tidak mengganggu akidah kita. Jamaah, ada yang lagi bangun rumah nggak sekarang ini? Hah? Ada yang lagi bangun rumah nggak? Saudara beli bahan-bahan bangunan di mana? Hah? Ya di Cahaya Selatan, Sinar Jaya, apalagi banyak tuh ya. Mereka itu agamanya apa? Hah? Kita nggak tahu, wallahu alam ya. Apa mereka Kristen, apa mereka Konghucu? Yang jelas mah kita tahu bukan Nah, di dalam muamalah kita itu tidak dilarang bermuamalah kepada orang selain Islam. Sekarang saya tanya lagi sama bapak-bapak, pada punya bini semuanya ini. Kemudian kalau lagi ada rezeki, atau bapak-bapak sendirilah, kalau lagi ada rezeki, kepengen beliin perhiasan, emas kah, apakah, kemudian saudara ke bawah matahari, pengen beli cincin kah, kalung kah, giwang kah, entah apalah. Kira-kira jamaah ini beli emasnya di mana? Hah? Itu sepanjang-panjangnya di bawah matahari itu kalau nggak salah toko emas yang agamanya Islam bisa dihitung sama jari itu. Selain daripada itu toko emas itu, perhiasan itu orang apa yang punya? Kita tahu agamanya apa? Tetap kita beli nggak? Di material bahan bangunan kita beli, perhiasan di Pondok Gede, di Matahari juga kita beli. Padahal kita tidak tahu itu mereka agamanya apa. Ini dalam masalah muamalah. Jadi boleh. Nah, kalau sesuatu yang mengganggu ketauhidan kita, sesuatu yang mengganggu akidah kita, ini nggak boleh, haram hukumnya. Contoh, ini contoh doang. Saya camat. Ada camat ya. Saya lurah. Ada lurah enggak? Saya RW 09, ada? Hah? Enggak ada. Saya RT. Ada? Ada tuh 2 kali. Nah. Karena dengan alasan jabatan, dengan alasan kepemimpinan, dengan alasan relasi kerja, dengan alasan orang jabatannya lebih tinggi dan sebagainya, akhirnya apa? Ikutlah ngucapin selamat Natal. Ini hati-hati nih jamaah nih, jangan karena punya tetangga orang baik. Kiai, saya kan ketua RT, saya kan ketua RW, saya punya warga agamanya bukan Islam, tapi orang itu baik Kiai sama saya. Bahkan kalau ada acara apa-apa suka bantu. Nah sekarang giliran Natal saya ngucapin, boleh apa enggak Kiai? Hah? Boleh enggak? Jangan karena kebaikan seseorang saudara jual akidah. Jangan karena kebaikan seseorang saudara jual ketauhidan saudara, jangan. Jangan, hati-hati. Saya nggak enak banget Kiai, ini orangnya baik banget apa ya. Nggak apa, cuma ngucapin doang. Saya mah Kiai ngucapin selamat Natal, tahun baru. Waduh, mari saudara kita pelajarin bener-bener nih biar saudara paham. Pertanyaan buat kita, ketika mereka mengadakan atau merayakan Natal, perayaan Natal itu adalah memperingati kelahiran. Nah, memperingati
Nah, dalam istilah Natal oleh saudara-saudara kita yang beragama beda, itu adalah mereka memperingati, merayakan hari lahirnya siapa? Hah? Isa, Nabi Isa. Nah, mereka sebut Al-Masih. Keyakinan mereka, pertanyaannya, keyakinan mereka Isa Al-Masih atau dalam agama kita namanya Nabi Isa. Keyakinan mereka Isa ini anak Maryam apa anak Tuhan? Hah? Saudara gak usah takut nih. Gak usah takut, gak usah apa, hati-hati dengan akidah, dengan tauhid saudara. Keyakinan mereka ketika mereka merayakan Natal, itu keyakinan mereka Isa itu anak Maryam apa anak Tuhan? Anak? Keyakinan mereka begitu. Nah, perhatikan saudara. Qul huwallahu Allahus lam yalid walam. Tuh akidah kita tuh. Kita suruh katakan ya Muhammad, Allah itu esa. Lam yalid walam. Kagak beranak, kagak. Artinya nggak punya apa Allah? Nggak punyaan. Nah, kalau keyakinan mereka bahwa Isa itu anak Allah, kemudian saudara ikut mengucapkan selamat Natal, berarti saudara mengakui bahwa Isa itu anak Allah. Bagaimana hukumnya saudara? Hah? Mereka itu Trinity saudara. Ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak sama Ruhul Kudus. Seandainya lagi saudara nih, ini saudara biar paham. Jangan ada alasan kagak enak, ini warga saya, ini atasan saya, segala macam, hati-hati. Jangan gara-gara ini saudara jeblos nanti bareng-bareng masih neraka. Yang mau, ini saya sampaikan. Kalau mereka merayakan Natal, kemudian mereka meyakini bahwa Isa itu adalah anak Tuhan. Lihat, Isa itu anak Tuhan. Sementara kalau kita berpondasi kepada lam yalid walam yulad, Allah itu enggak lahir dan tidak dilahir. Kemudian saudara dengan alasan entah alasan apa, saudara kemudian ngikut mengucapkan selamat Natal dan tahun baru mereka meyakini bahwa Isa itu anak Tuhan. Saudara kira-kira jadinya apa nantinya? Hah? Pada takut. Musyrik saudara. Hati-hati. Allah itu tidak akan mengampuni orang yang musyrik. Hati-hati. Jangan dengan alasan ini itu. Tetap. Kita umat Islam punya sandaran, punya patokan. Lakum dinukum. Genengan pada apal ya? Pada paham, tapi kalau ditanya jadi pada takut saudara. Lakum dinukum. Bagi kamu ya agamamu silakan. Nggak ada, apalagi kita di negara Pancasila. Silakan bagi mereka agama Buddha rayakan hari rayanya. Yang Hindu rayakan, yang Konghucu rayakan, yang umat Nasrani rayakan. Kita umat Islam juga ngeraya. Lakum dinukum waliyadin, bagi kita agama kita. Tidak boleh apa berarti? Tidak boleh ikut-ikutan. Gitu. Nih. Kita saudara nih, kita nih yang harus kita yakini, Isa itu ibnu Maryam. Makanya dalam Al-Quran disebutnya Isa bin Maryam. Bahwa Isa itu anak siapa? Anak Siti Maryam. Tuh yang kita harus yakini, jangan sampai berubah sampai kita mati. Udah. Jadi kalau kita sudah yakin bahwa Isa itu adalah putranya siapa tadi? Putranya Maryam. Sudah. Mau ada bapaknya kayak mau kagak dalam Al-Quran, pokoknya Isa bin Maryam. Sudah. Maryam kan kiai lahir hamil kagak ada apanya? Kagak ada bapak. Pada saat itu juga saudara, zaman itu terjadi ada yang menuduh bahwasanya Maryam itu apa namanya ya? Jablay apa namanya? Karena lahir kagak punya apa? Iya. Ada lagi yang terlalu menyucikan bahwasanya karena Maryam lahir kagak ada lakinya, akhirnya bapaknya siapa? Tuh
Tuhan. Macan beranak apa? Hah? Macan, bunting, punya anak, anaknya kucing apa kambing? Hah? Nggak bakal jadi kambing kan ya? Iya. Ini macan nih, hamil, beranak tuh macan. Anaknya jadi kambing apa jadi kebo? Tetap jadi macan. Lah kalau Tuhan, Allah punya anak, anaknya jadi apa? Hah? Iya, Allah punya anak, anak aja jadi hansip, enggak kan ya? Jadi apa? Iya. Loh, kalau gitu Tuhan banyak dong. Nah, makanya nih saudara hati-hati. Saudara hati-hati, jaga tauhid. Jaga tauhid, jaga akidah. Pokoknya bagi kita mah qul huwallahu, sampai kita dipanggil Allah jangan berubah. Bahwa Tuhan kita hanya Allah dan Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Nah, bagi saudara, tanyalah kalau saudara mau ingin ngucapin Natal, tanya dulu kepada orang yang saudara ucapin, Pak, Bapak ini kan Natal. Keyakinan Bapak ini, Isa ini siapa? Ya Isa ini anak Tuhan. Kalau gitu saya tidak mengucapin. Kenapa? Karena dalam agama saya Allah itu cuma satu, gak bakalan punya anak. Gitu. Jadi jangan alasan kagak enak karena relasi bisnis, teman, atau mungkin sudah apa namanya jabat. Aduh. Hanya karena ini semua hanya karena urusan dunia, ketauhidan kita, akidah kita gade. Nauzubillahi min zalik. Yang terakhir ini. Ini saya megang HP saudara nih. Saya bawa HP. Ini di HP saya nih. Ini cerita doang. Ini saya punya teman ribuan. Tapi bukan di RW 09, bukan. Ini di Bogor tuh. Bogor. Itu teman-teman saya di Bogor. Itu kalau hari Minggu teman saya nih, ada yang RW, ada yang lurah, ada yang camat, ada yang RT bujibun. Teman-teman saya nih. Itu kalau hari Minggu sore mereka itu bikin status di Bogor ini, Pak. Saudara-saudaraku, wargaku, kalau malam Senin jangan lupa kita ngaji di Al-Maghfirah. Tahu Al-Maghfirah di Cilengsi? Bayangin. Pada bikin status, ngingetin warganya. Saudara-saudara, wargaku jangan lupa ini hari Minggu sore, nanti malam habis maghrib kita ada pengajian di Al-Maghfirah. Orang Cilengsi pada bikin status kayak gitu. Masya Allah. Itu di Cilengsi tuh. Ini ada lagi teman saya yang di Citerep. Itu teman-teman saya di Citerep dari mulai camat, lurah, ke bawahnya apa lagi? RW, RT, tiap kali bikin status vaksin semuanya. Nggak ada satupun saya perhatikan yang ngingetin ngaji malam Senin. Ini di Citerep nih. Saya bingung gitu ya. Masya Allah. Dari mulai RW-nya saya perhatikan bola, belkam. Ini saya perhatikan aja, saya lihatin ini. RT dari 01 sampai 09 atau berapa ya? Iya kali kagak tahu ini di Citerep. Semuanya isinya vaksin. Saya buka statusnya vaksin, RT ini vaksin, nggak ada satupun yang ngingetin warganya, jamaah, wargaku, yuk ini malam Senin kita ngaji, nggak ada itu. Masya Allah masih dunia lagi, nggak ada. Ini nanti tanggung jawabnya di akhirat, nauzubillahi min dzalik ini pada ini. Iya, ada lagi tuh apa namanya ini ya? Vaksin usia dini 6 sampai 12 RT yang nganuin tuh. Di Citerep, bukan di sini, Citerep. Kalau yang merasa di sini tersinggung saya minta maaf nih. Mungkin juga bisa jadi sama ya. Kita nggak tahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.